Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 7 yang akan membahas tentang konsep dan praktik demokrasi serta pendidikan demokrasi. Berikut merupakan nama kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nurul Isnaini, NIM akhir 39. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep demokrasi. Telah kita ketahui bahwa demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Secara harfiah, demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti pemerintahan. Sehingga, kata demokrasi berarti suatu pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Konsep demokrasi dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama, Munir, mengemukakan bahwa demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan, di mana warga negara memiliki hak, kewajiban, kedudukan, dan kekuasaan dalam menjalankan kehidupan, serta warga negara berhak ikut serta atau berpartisipasi dalam menjalankan negara. Sehingga sistem pemerintahan dalam negara tersebut berasal dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Yang kedua, Joseph mengemukakan bahwa demokrasi dimaknai dengan dua pengertian. Yang pertama, demokrasi sebagai kehendak rakyat. Yang kedua, demokrasi sebagai kebaikan bersama. Oleh karena itu, tujuan sistem pemerintahan demokrasi menciptakan kebaikan bersama yang ditetapkan dalam kontrak politik. Setelah mengetahui konsep dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa demokrasi berarti negara dengan prinsip pemerintahannya yang ditandai oleh adanya partisipasi warga negara dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Negara dengan pemerintahannya menjamin kebebasan berbicara, beragama, berpendapat, dan berserikat. Nama Sylvia Indayati, nomor akhir NIM 062. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan demokrasi sebagai esensi PKN. Suatu negara menerapkan sistem demokrasi dimanapun berada. Pada dasarnya untuk melindungi hak-hak negaranya dan secara tidak langsung menginginkan negara memiliki wawasan yang luas. Di dalam pendidikan demokrasi sebagai esensi PKN, termasuk pembentukan karakter bangsa. Dalam hal tersebut, yakni lantaran fenomena atau kejadian dan fakta empiris yang diberitakan di media dalam akhir-akhir ini dan merupakan gambaran yang realita dalam kehidupan sehari-hari karena masih mengalami krisis multidimensi. Apabila dibiarkan, masalah tersebut akan berlarut-larut. Maka dari itu, kita akan sulit untuk mencapai dari ketinggian Millennium Development Goals atau yang disebut dengan MDGs, yaitu satu, menghapuskan tingkat kemiskinan dan kelaparan. Yang kedua, mencapai pendidikan dasar universal. Yang ketiga, mendorong kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Yang keempat, mengurangi tingkat kematian anak. Yang kelima, memerangi penyakit HIV atau AIDS dan malaria serta penyakit lainnya. Yang keenam, mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan. Di dalam demokrasi sebagai esensi PKN terdapat nilai-nilai di dalam pendidikan demokrasinya, yakni satu, nilai kebebasan berpendapat, yang kedua, kebebasan berkelompok, yang ketiga, kebebasan berpartisipasi, yang keempat, kepercayaan, yang kelima, kerjasama. Nama saya Balkisa Fitri dengan NIM akhir 074. Di sini saya akan menjelaskan tentang sekolah sebagai laboratorium demokrasi. Sekolah sebagai laboratorium demokrasi dapat diartikan sebagai tempat belajar mengajar melalui penggunaan berbagai metode atau model yang dapat menghasilkan pengalaman belajar di mana peserta didik saling berinteraksi baik dengan sesamanya, dengan pendidik, dengan lingkungan belajar maupun dengan bahan yang dapat diamati secara langsung dan membuktikan sendiri sesuatu yang dipelajari.
Ruang kelas merupakan rancangan sekolah untuk dijadikan sebagai laboratorium demokrasi. Seorang guru yang menjadikan ruang kelas sebagai laboratorium demokrasi akan mendorong setiap siswanya untuk dapat berpikir kritis dan dapat pula menganalisis serta menyimpulkan masalah yang sedang diidentifikasi. Selain itu, dapat pula membentuk siswanya agar menjadi warga negara yang baik, bertanggung jawab, dan dapat memahami hak dan kewajibannya. Model pembelajaran kooperatif merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru di dalam kelas, karena dengan model ini akan membuat siswanya melakukan interaksi dan kerjasama dengan teman-temannya dalam menyelesaikan suatu masalah. Dalam ruang kelas yang dirancang sebagai laboratorium demokrasi ini, peran guru hanya sebagai fasilitator, yakni dengan kata lain, guru dapat mengatur dan membimbing jalannya diskusi antar siswanya, serta menjadi penengah ketika terjadi perbedaan pendapat antar siswanya. Pada saat akhir pembelajaran, guru dapat mengajak siswanya untuk menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah diikuti tadi. Suasana belajar yang demokratis tentunya perlu diawali oleh guru, karena guru merupakan pedoman atau contoh bagi siswanya. Dengan kata lain, guru harus menampilkan atau mencontohkan pribadi yang demokratis. Nah, pribadi yang demokratis ini ialah sosok guru yang memberikan kesempatan kepada siswanya untuk menyampaikan pendapatnya dan menghargai pendapat tersebut, dapat pula menjadi pendengar yang baik bagi siswanya, serta berani menerima kritik dan menyikapinya dengan bijak, dan juga memberikan reward kepada siswa yang telah mencapai prestasi dan dapat menjadi contoh atau tauladan baik bagi siswanya. Jadi, suatu laboratorium sekolah mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan mutu serta sistem pembelajaran PKN. Oleh karena itu, dengan adanya kelas sebagai laboratorium demokrasi ini, diharapkan para siswanya ke depannya akan terbiasa untuk menyampaikan pendapat, mampu berpikir kritis, dan juga analitis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan atau ucapan yang tidak disengaja, mohon dijadikan maaf dan maklum. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.